Bu Intan, mau beli ikan nih, cari ikan tongkol. Ibu kita beli ikan tongkol ya Bu ya, cari ikan tongkol untuk bikin pempek. Sini nih lihat nih. Nanti Ibu lihat. Ini tongkol hitam ya Bu ya? Bolehlah beli 1 ekor nih Bu. Semangat nih Bu Intan nih. Ibu Intan adalah pengusaha muda yang semuanya lengkap, di warungnya lengkap ada nih. Nih boleh nih, boleh nih. Ya. Dia pengusaha muda kan. Ini si kami yang cantik nih. Dia berapa umurnya? 50. Aduh ya ampun, apa sih resepnya kok awet muda banget nih, 50 tahun cantik begini loh. Nggak ada resepnya. Apa aja selain makan buah-buahan, sayur-sayuran? Kan tongkol dong. Apa aja? Kayaknya kalau lembaran yang merah-merah banyak itu langsung meningkatkan kecantikan kayaknya ya. Bener enggak? Enggak juga. Nggak ada perawatan. Oh ya kan, dari perawatan. Emang kayaknya keturunan awet muda banget. Ini 50 tahun sampai jalanin hidup dengan happy aja. Oh, dengan happy, berarti dengan ikhlas ya? Iya. Wah, mantep banget. Ini adalah Ibu Intan namanya ya. Paling ahli motong tongkol. Ini tongkol hitam Bu ya. Nah, sip dah, dipotong seperti itu aja Bu. Kayak gini aja, pas buat pempek ya Bu. Tongkol hitam yang sudah kita bersihkan, nah kita jerang di kuali ya. Tongkol hitam yang kita gunakan ini adalah sebanyak setengah kilo dengan air. Kita jerang itu dengan air 1 liter ya. Nah kita jerang dalam kuali selama 20 menit atau 30 menit. Jadi sampai ikan tongkol hitamnya lembut. Kita gunakan tongkol hitam karena lebih lembut ya. Nah selagi masak ikannya kita siapkan bumbunya itu dan penumbuk ya. Kita bisa gunakan blender bila ada ya. Nah, kalau tidak ada blender kita gunakan penumbuk aja ya. Jadi kita kupas bawang putihnya, bawang kulitnya. Bawang putih di sini kita gunakan sebanyak 2 on. Namun untuk lebih enak lagi kita bisa gunakan bawang putih itu 3 on ya. Karena tepung terigu ini kita gunakan 1 kilo nanti. Ini adalah pembuatan bahan dasar ya. Jadi jangan di skip ya, yang belum like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe ya. Dan yang komen ya, mana tahu ada yang kurang. Nah ada yang merasakan bermanfaat, komen ya nanti ya di bawahnya. Nah di sini kita gunakan garam 4 sendok makan. Namun boleh ditambahkan 6 sendok nggak apa-apa ya. Karena ini adalah bahan dasar pembuatan empek-empek. Ini adalah empek-empek Palembang ya. Jadi Bunda ini bikin empek-empek yang biasa kita makan. Ini enak banget. Jadi rahasianya Bunda kasih di sini. Jadi jangan lewatkan, ikutin terus. Kita gunakan penyedap rasa itu gunakan micin ya. Bunda gunakan micin itu 2 sendok makan. Namun bila ada yang itu boleh ditambahkan 4 sendok makan. Bila ada yang suka sahang boleh ditambah sahang ya. Sahang bubuk bisa ditambahkan di sini 2 sendok atau 4 sendok. Namun ada yang alergi sahang, sakit perut, yang tidak bisa menggunakan sahang jangan menggunakan sahang ya. Jadi bumbu yang sudah kita tumbuk tadi kita sisihkan di piring. Nah ikan yang kita jerang di kompor tadi atau di gas ya, Bunda sini gunakan kompor. Jadi agak lama masaknya. Jadi kalau kita gunakan kompor gas itu cukup 15 menit aja ya. Nah bila sudah mateng, sudah lembut gini kita sisihkan ya. Jadi kita pisahkan biar cepat dingin ya. Karena kita ambil ikannya ini kita buang tulangnya ya. Dan bila perlu airnya kita saring biar nggak ada tulang yang kecil-kecil ya. Baru kita ini buang tulangnya seperti ini ya. Jangan sampai ada tulang. Kita buang tulangnya. Kita sisihkan. Jangan sampai ada tulang ya. Kita buang di pinggirnya ya. Karena ikan tongkol itu lebih gampang membuang tulangnya ya. Jadi tulangnya di pinggir. Kita bersihkan. Jangan sampai ada tulang. Ntar nyangkut lehernya tulangnya ya. Nah setelah itu kita hancurkan seperti ini ya. Jadi nanti empek-empeknya akan terasa ikannya. Jadi seperti pokoknya enak banget lah. Jadi boleh coba resep ini.
Jadi di sini Bunda gunakan ikannya bukan ikan mentah kita blender, namun kita rebus sampai lembut, lalu kita suwir seperti ini. Kita hancurkan jadi seperti bikin abon ikan. Nah, jangan lupa ya kuah tadi kita saring dulu biar tulangnya kebuang. Nah, setelah dihancurkan seperti itu, kita masukkan ke dalam air ikannya. Baru kita campurkan tepung terigunya sebanyak 1 kilo ya. Dengan air di sini kita gunakan airnya 1 liter ya. 1 liter itu kita lihat dulu kalau terlalu kental, kita coba lihat. Kalau kurang tepung berasnya kita bisa tambah, kalau terlalu cair kita boleh tambah ya, tambah dikit. Jadi di sini kita lihat kita adon seperti ini ya. Jadi jangan terlalu kental ya. Nah, jadi bawang putih tadi, bumbu tadi kita masukkan ke dalam adonan dasar ini ya. Bawang putih yang 2 on tadi dengan garam 4 sendok sama micin 2 sendok. Kita aduk rata ya. Nah, jadi kalau kurang bisa tambah tepung. Jadi kita sampai kental seperti ini ya. Jadi namun kalau terlalu kental kita tambah lagi air sekitar 1 gelas. Jadi seperti ini ya. Pokoknya kira-kira jangan terlalu kental, jangan terlalu cair. Nah, kita masak di atas kompor atau di atas kompor gas ya, dengan api kecil sambil diaduk-aduk biar enggak gosong di bawahnya ya. Kita aduk sampai dia kering. Nanti dia dari warna putih akan warna coklat seperti ini ya. Ntar kalau udah dipraktekkan gampang banget lah pokoknya. Ini adalah empek-empek dengan ini resep anti gagal ya. Ini nggak akan gagal karena kita gunakan ini bahan dasarnya. Nah, setelah matang seperti ini, setelah coklat kita sisihkan. Jadi kita ngadonkannya 2 sendok aja ya, nggak usah sekaligus. Karena itu adalah bahan dasar. Jadi setiap kita mau buat empek-empek, kita ambil seperti 2 sendok aja. Karena itu panas, kan kita udah masak, kita seperti ini ya, diratakan di tempat wadah, di talam ini ya, diratakan. Selagi menunggu bahan dasarnya dingin, kita buat kuahnya ya. Jadi di sini kita menggunakan bawang putih 2 on, kita tumbuk kasar, lalu kita gunakan juga cabai rawit ya. Cabai rawit ini secukupnya ya, sesuai selera. Jadi bisa kita masukkan 20 atau 30 atau 40. Jadi tergantung selera ya. Jadi kita buat di sini kuahnya sebanyak 1 liter. Nah, sisanya kita bisa simpan di lemari es ya. Kalau mau digunakan kita bisa panaskan. Jadi kita tumbuk kasar ya. Tumbuk cabenya juga tumbuk kasar atau agak halus dikit boleh. Nah, kita di sini Bunda menggunakan juga bahannya itu udang yang halus ya. Di sini kita bisa gunakan udang ebi atau udang apa aja lah, yang penting yang kecil-kecil. Nah, kita siapkan asam jawa. Kita gunakan asam jawa biar Bunda di sini tidak menggunakan cuka makan ya, karena berhubung kalau anak kecil kan nggak bisa makan cuka makan kan, jadi kita pakai asam jawa. Kita gunakan 2 bungkus asam jawa ya. Kita larutkan dulu di air. Jadi biar karena bijinya itu kan kalau direbus bisa pahit airnya, jadi kita larutkan dulu di air biar biji asam jawanya bisa kebuang. Nah, lebih praktis lagi beli asam jawa yang nggak ada bijinya. Nah, ini udangnya yang halus ini udah kita cuci bersih ya, udah kita cuci bersih. Baru kita masukkan ke tadi ke cabai yang kita udah tumbuk kasar. Jadi kita udang ebinya kita boleh tumbuk kasar ya, atau agak halus dikit biar lebih terasa. Jadi seperti ini. Kita tumbuk halus. Kalau Bunda sih tumbuknya kasar aja, cukup seperti ini. Jadi biar kalau makan tuh masih terasa udangnya. Jadi masukkan tadi asam jawanya ke dalam panci ya. Kita jerang, kita siapkan asam jawanya, masukkan dulu ke panci. Lalu masukkan tadi bumbu tadi ya, yang kita buat tadi, cabai rawit, bawang putih dan udang kecil-kecil tadi yang halus. Kalau Bunda Bisi bilang di sini udang popai namanya, udang popai. Ada yang bilang udang kelempeng,
udang tipis. Nah, di sini kita gunakan gula aren ya. Gula aren kalau bagus lagi kita bisa gunakan 2 buah ya. Kita iris halus biar lebih gampang, biar lebih cepat hancurnya ya. Nah, Bunda tambah gula pasir di sini sebanyak 2 sendok, 3 sendok Bunda campurkan ya. Jadi kalau mau itu boleh dikasih 6 sendok nggak apa-apa ya. Namun kalau gula arennya sampai 2 itu nggak perlu ya. Tergantung selera lah ya. Di sini kita buat 1 liter airnya ya. Nah, setelah itu kita aduk, kita jerang di atas kompor ya. Kalau Bunda kan masaknya di kompor minyak tanah ini jadi agak lama ya. Kalau di kompor gas dia lebih cepat mengental. Kita masak sampai mengental atau sesuai selera ya. Kita aduk biar gula arennya lebih cepat hancur ya. Nah, seperti ini kan. Ini enak banget pokoknya ya kuahnya nih. Kalau bisa putih-putih di atasnya itu kita buang ya. Biar nggak cepat basi. Jadi kita buang. Nah, ini kan kita masak sampai mengental ya seperti ini ya. Selagi bahan dasar tadi belum dingin, kita masak kuahnya. Setelah bahan dasar dingin, kita tuangkan, kita gunakan tepung kanji ya, itu tepung tapioka. Sekitar di sini kita kasih sedikit-sedikit ya, jangan langsung banyak. Kita kasih dulu sekitar secukupnya, jadi sekitar berapa gram? Sekitar 2 gram ya. Kita aduk biar rata dulu. Ya, jadi jangan langsung dimasukkan setengah kilo ya, nanti hasilnya akan lain. Kita masukkan sedikit, sekitar 2 gram atau 1 gram. Kita adon sampai merata. Jadi kalau melekat di tangan, pakai sendok ya, dilepaskan. Jadi setelah tercampur rata gini, kita nggak rumit bikinnya ya. Kalau kita praktekkan langsung dengan videonya Bunda ini itu nggak ribet ya. Nah, ini karena Bunda buat videonya secara mendetail, jadi betul-betul bisa dipraktekkan secara langsung. Jadi nggak ribet. Nah, habis itu kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi secukupnya. Jadi udah tadi baru kita jadi kita buat tercampur. Kita adon seperti ini ya. Jadi seperti kita yang pernah bikin donat tahu ya. Sampai tercampur rata seperti ini ya, kita tekan-tekan ya. Jadi sampai kanjinya itu menyatu dengan adonan dasarnya. Nah, bila masih melekat, jadi kita tambahkan lagi tepung kanjinya dan kita adon lagi ya. Jadi sedikit-sedikit ya, nggak boleh langsung ya. Kalau langsung nanti malah keras dia. Jadi kita tekan, jadi praktekkan seperti yang Bunda lakukan ini. Ntar hasilnya empek-empeknya enak banget, karena anak-anak biasanya lebih suka kalau ikan tongkol ya, karena rasanya nggak terlalu lembut, nggak juga keras. Jadi rasanya enak banget. Nanti pokoknya rasanya enak lah, boleh dibuktikan lah. Nanti boleh diperhatikan langsung, dijamin anak-anak itu suka banget ya, karena ikan itu sangat bagus untuk otak ya, untuk otak anak-anak dan untuk kesehatan. Jadi kita buat empek-empek ini kalau kita bikin sendiri lebih bagus ya. Nah, bila tidak melekat lagi, bila bisa digulung seperti Bunda ini, berarti sudah nggak perlu lagi ditambahkan kanjinya ya. Jadi sudah bisa digulung, nggak melekat lagi ya. Nah, ini kita bikin yang lenjernya ya. Jadi nggak melekat kan, kita bisa buat. Kita bikin lenjer sesuai dengan selera, boleh kecil, boleh agak besar ya. Nah, ini kita buat untuk empek-empek kapal selam ya. Jadi seperti yang Bunda buat ini, jadi kita lihat apakah sudah bisa untuk masukin telurnya. Nah, ini kita lanjutin untuk empek-empeknya, lenjernya. Bunda bikinnya agak gede dikit ya. Tapi kalau yang mau dikit, mau kecil boleh ya. Jadi kita bikin empek-empek lenjernya sesuai dengan selera. Nah, jadi kalau yang buat untuk dijual agak bagus dikit lah ya. Ini kan buat makan sendiri, jadi nggak perlu bagus-bagus, nggak apa-apa. Namun kalau ada yang anak-anak tuh biasanya lebih sukanya kecil-kecil ya. Tapi
Ini boleh ya, untuk anak-anak juga kadang mereka suka ikut-ikut bantu bikin. Kalau ngadun-ngadun gini ini suka anak kecil. Nah ini kita bikin kapal selamnya seperti ini ya. Di pinggirnya kita tipisin. Jadi nanti entar telurnya enggak meluber ke samping. Kalau meluber ke samping malah nggak bisa ditutup ya. Jadi keluar telurnya. Nah seperti ini ya. Sesuai dengan selera. Nah kita siapin telurnya, kita masukin dalam gelas dulu ya. Masukin dalam gelas, kita pecahkan masuk dalam gelas. Nah yang tadi udah kita bulatin untuk kapal selamnya, kita lengkungkan seperti ini, yang seperti Bunda lakukan. Jadi biar telurnya tidak meluber keluar ya. Kalau bisa jangan sampai kena ke pinggir, nanti nggak bisa melekat pinggirnya ya. Nah kita masukin telurnya ya, lalu kita cepat tutup rapat dan jadi dia tertutup rapat seperti ini. Jadi nggak usah terlalu keras adonannya ya, harus seperti yang ini, jadi sedang ya. Nah kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Ini udah lenjernya udah Bunda masukin ke dalam panci. Nah kita buat lagi, jadi seperti ini ya, seperti Bunda ya yang Bunda buat. Ini kan gampang melekat kan, jadi nggak susah bikinnya, paling gampang ini anti gagal pokoknya. Sambil dipraktekin ya, itu akan tinggal pokoknya. Nah dimasukin, airnya harus mendidih ya, air mendidih. Nah kalau udah timbul seperti ini berarti yang lenjernya udah masak ya. Kita angkat, kita simpan di tempat, di wadah ya. Kita angkat yang lenjernya bila sudah timbul sekitar 5 menit atau 2 menit, kita baru angkat ya. Karena Bunda menggunakan kompor gas, jadi 5 menit baru Bunda angkat. Nah ini hasilnya. Ini bisa langsung dimakan loh, enak banget loh. Nggak apa-apa, udah direbus kan, ini enak banget. Nah udah masak, kapal selamnya udah timbul seperti ini, kita bisa balik. Nah bila udah masak begini kita bisa angkat ya. Kita tiriskan airnya. Enak banget. Ini bila langsung dipraktekin nggak akan gagal lah, boleh dipraktekin langsung. Karena Bunda memang benar-benar rahasia cara membuat empek-empek Bunda bongkar di sini ya. Nah ini hasilnya ya, enak banget nih. Ini bisa langsung dimakan ya, jadi rasanya seperti kerupuk basah juga. Nah ini ya, seperti ini ya. Kita dinginkan dulu, ntar udah dingin sekitar 1 jam baru kita goreng ya. Nah ini ya, enak banget nih. Setelah dingin baru kita goreng ya. Nah kalau lebih bagus itu 1 jam sampai 5 jam itu lebih bagus lagi ya. Ntar dia malah lebih kembang ya. Bila kita goreng empek-empeknya setelah dingin itu lebih bagus. Nah jadi bila mau dimakan langsung pun boleh kok. Jadi rasanya seperti kerupuk basah ya. Kurang lebih rasa kerupuk basah. Jadi enak banget pokoknya. Jadi kalian boleh coba resep Bunda ini. Nah jangan lupa buat di komennya ya bila ada kekurangan. Jadi bisa diperbaiki nanti video berikutnya ya. Jangan sampai ketinggalan video Bunda berikutnya ya. Untuk selanjutnya jangan lupa aktifkan notifikasi nada loncengnya biar nggak ketinggalan resep Bunda yang lainnya. Nah kita bolak-balik setelah sesuai selera ya. Bila mau agak garing boleh. Jadi Bunda segini aja, udah agak coklat gini Bunda angkat ya. Nah kita gunting sesuai dengan selera juga, boleh kecil-kecil, boleh sampai putus, boleh seperti Bunda ini ya. Jadi kita gunting juga kapal selamnya ya, biar lebih enak. Nah, kan enak banget. Nah ini resep empek-empek anti gagal ya. Jadi Bunda di sini membongkar benar-benar secara rinci gimana cara membuat empek-empek yang enak banget. Jadi kita gunakan tongkol. Selain ikan tongkol, kita gunakan tongkol hitam di sini ya. Kita bisa guna juga ikan tenggiri. Namun ikan tenggiri kan mahal. Jadi kita gunakan tongkol hitam ya. Buat yang pingin usaha kecil, laris, manis ya. Bisa gunakan resep Bunda ini ya. Nah enak banget ya. Kita kasih kuahnya. Ini enak-enak banget bang. Boleh dicoba, jangan nggak dicoba ya. Enak, pokoknya enak banget lah.